أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa ada yang tidak masuk? Ada Bu, satu yang nggak masuk sakit Bu. Sakit. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo tolong dipimpin. Persiapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Sebelum kita memulai materi, ini akan Ibu bagi dulu materinya. Silakan dibaca terlebih dahulu ya, Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Yes. Hidup sederhana ini yaitu menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihannya artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir yaitu bisa kita katakan dengan pelit gitu ya, terlalu hemat. Nah, di sini hidup sederhana itu bukan berarti kita itu harus miskin, tidak punya apa-apa dan kita seolah-olah apa ya, meminta-minta kepada orang lain, itu tidak boleh ya. Hidup sederhana ini misalnya kita contohkan saja, misalnya dia ini ingin membeli bakso, tapi dia berpikir dia akan memilih 2 mangkuk bakso atau 1/4 bakso. Nah, hidup sederhana ini poinnya yaitu di mana dia ini hanya memakan semangkuk bakso. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, yang bisa kita jadi panutan yaitu seperti baginda Rasulullah SAW. Meskipun dia seorang rasul, seorang pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia tetap hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Nah, hidup sederhana ini paling dekat dengan Allah, bisa kita katakan begitu ya. Sedangkan hidup boros itu seperti temannya setan. Sedangkan setan itu selalu ingkar kepada Allah. Jadi bisa kita katakan orang yang boros itu temannya setan, seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran juga terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang mengajarkan kita bagaimana hidup sederhana. Baiklah, kepada saudari Mimi bisa tolong dibacakan? Bisa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Nah, berikutnya yaitu keuntungan dari kita hidup sederhana. Di poin pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. Nah, dari poin yang pertama ini, adakah bisa yang menimbulkan bagaimana maksud dari poin pertama ini?
Kemudian kita memasuki poin yang kedua, keuntungan dari hidup sederhana ini. Bukan hanya ada satu ya, tetapi di sini ada 5. Salah satunya tadi telah disebutkan oleh saudari ini. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Kali ini ibu sendiri yang akan menjelaskan bagaimana sih hidup sederhana itu bisa menghalangi setan itu untuk menggoda kita biar tidak boros. Di sini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 27. Siapa yang ingin membacakannya? Saya Ya, baik, Chris. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhan. Surah Al-Isra ayat 27. Yang baik, bisa kita simpulkan dari ayat ini yaitu kita harus bisa hidup sederhana. Kita tuh harus memulai dari kita sendiri dulu. Kita harus paksakan, pokoknya kita harus sederhana, nggak boleh boros, nggak boleh berlebihan. Dan penyebabnya apabila kita tidak bisa menanggulangi sifat boros kita itu, kita akan terdapat masalah. Misalnya kita akan selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita akan mengambil hak orang lain dan lain-lain, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa untuk hidup sederhana. Baik, pada materi yang pertama ini apakah ada yang bertanya? Izin bertanya Ibu Sandita, silakan ya. Di sini saya yang bertanya, bagaimana cara kami sebagai siswa untuk memulai cara-cara hidup sederhana? Terima kasih. Baik ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana kita itu seperti contoh bisa dikatakan ya. Bagaimana di lingkungan anak-anak SD bisa memulai hidup sederhana. Bisa kita contohkan dari contoh kecil saja. Misalnya kita dikasih orang tua itu jajan misalnya 5.000 per hari. Nah, biasanya kan kita tuh kalau anak kecil tuh nggak bisa menahan keinginan kita, misalnya ada teman beli ini, kita ngikut beli ini, ada teman beli itu, kita ngikut beli itu. Nah, dari situ saja kita bisa untuk melatih hidup kita menjadi sederhana. Seperti kita menyimpan sisa uang jajan kita itu bisa kita sedekahkan, bisa kita kasih untuk anak yatim, itu lebih bermanfaat ya daripada kita mengikuti hawa nafsu dari setan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu mari ikhlas beramal. Bisa dibaca ya pada materinya ya. Ya, Bu. Apa sih makna ikhlas itu? Ikhlas itu maknanya bersih. Bersih dari kotoran hati, bisa ya, kotoran perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada di dalam hati, letaknya di dalam hati. Di sini Ibu akan sedikit melenceng ya dari pembahasan. Kan ada itu ikhlas dan sabar. Apakah ada yang bisa memberikan pendapat mengenai perbedaan ikhlas dan sabar itu? Perbedaan. Kan ikhlas dan sabar itu berbeda ya. Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, biar Ibu sendiri yang akan menjelaskan ya. Ya, Bu. Apa itu ikhlas dan sabar? Banyak orang yang berpikir ikhlas dan sabar ini memiliki arti yang sama, padahal itu berbeda ya. Kita dari sabar dulu. Sabar di sini misalnya kita tertimpa masalah, kita tertimpa ujian, kita akan memendam di dalam hati kita. Misalnya kita contohkan seperti kita sedang tertimpa musibah, misalnya ada musibah di rumah kebakaran atau ada musibah alam, kita harus bersabar, kita memendam di perasaan kita.
lama-lama kan sabar itu akan menguap ya, dan di situ akan timbulnya permasalahan-permasalahan yang besar. Sedangkan ikhlas ini lebih ke bisa kita kaitkan juga ke sabar, tetapi ikhlas ini maknanya lebih luas. Kita ikhlas karena Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi kita tidak akan membebani hati kita lagi dengan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, seperti itu ya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat ataupun menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, seberapa pentingnya kita itu memiliki sifat ikhlas. Di sini terdapat ciri-ciri orang yang ikhlas. Antara lain, yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang terakhir, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Baiklah, itu merupakan ciri-ciri dari orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas juga kita tidak bisa kaitkan dengan kita mencari pujian dari orang lain. Kita harus ikhlas benar-benar semata-mata karena Allah Ta'ala, seperti itu. Baik, sebelum Ibu akhiri, silakan kalian kerjakan di rumah. Itu ada tugas yang poin B dan poin C. Silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 2 minggu, cukup ya.